Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, Pak. Oh iya. Sehat juga ini. Gini bukan? Saya ada dengar ya dari teman-teman sebangku Ibu. Jadi Bu Nana ingin melakukan coaching kepada Ibu Morina ya? Iya, benar sekali, Pak. Jadi bisa nggak Ibu kasih waktu saya untuk bertanya beberapa hal yang mungkin perlu saya kembangkan nanti Bu? Ya, boleh, Pak. Silakan dengan senang hati, Pak. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, saya bertanya kepada Ibu Nana, ya. Iya, Pak. Bu Nana, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu Nana kembangkan dalam kegiatan proses coaching yang akan Ibu Nana lakukan? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi saya di sini akan melakukan coaching dengan Ibu Morina ya, Pak. Jadi saya mengharapkan kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah ada 3, Pak. Ada present, menghadirkan kesadaran penuh, kemudian mendengar aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu, Pak. Jadi yang itu ya. Iya, Nah, baik, saya paham. Nah, yang kedua Bu, ya, saya bersama Ibu. Bagaimana yang nanti Ibu Nana inginkan untuk supaya saya amati? Bagiannya ya, Pak. Ya, bagiannya. Mungkin yang lebih spesifik, Pak, saya ingin Bapak mengamati di sini, Pak, di kompetensi saya nantinya ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Karena saya masih merasa kurang dalam hal itu. Berarti kurang dalam ini Bu ya, berbobot ya. Iya, memberikan pertanyaan itu, Pak. Baik, yang ketiga ya, bagaimana penilaian Ibu Nana sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, Pak. Menurut saya, Pak, saya lebih kalau yang menurut saya penilaian untuk diri saya sendiri, saya masih merasa sangat kurang ini, Pak, dalam baik kompetensi itu presentnya, di mendengarkan aktif ataupun dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Pak. Karena dengan pertanyaan berbobot itu kan bisa menghasilkan apa ya, Pak, mungkin ide-ide atau gagasan dari coach itu. Jadi mungkin itu butuh lebih mendengar secara aktif sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Jadi Ibu merasa masih kurang dalam pertanyaan berbobot ya? Iya, begitu, Pak. Nah, mungkin ini yang terakhir Nana ya. Apa harapan Ibu Nana dari observasi yang akan kita lakukan ini, Bu? Baik, Pak. Dalam observasi kita kali ini mungkin saya lebih mengharapkan supaya apa ya, Pak, supaya bisa mungkin lebih memantapkan saya, Pak, menjadi coach. Baik, karena kan di sini saya juga harus mengembangkan diri saya dulu, Pak, sebagai coach. Dan harapannya saya juga bisa mengembangkan si coach ini, Pak. Jadi bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik dengan proses coaching ini, begitu, Pak. Jadi Ibu ingin lebih mantap ya? Iya. Oke. Baik Bu Nana, mungkin ini saja yang saya cakap sama Ibu. Ada lagi yang perlu kita jawab, Bu? Mungkin saya harus melakukan coaching ini, Pak, untuk bisa Bapak amati. Oke, makasih Ibu. Ya, Pak, makasih sama-sama, Pak. Ya, permisi Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Morina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mus. Ibu ada waktu Bu sebentar Bu? Ada Bu, Pak Mus, siap. Nih saya Bu mau curhat nih Bu. Iya, boleh Pak Mus. Bisa Bu ya? Iya, boleh aja Pak Mus. Saya mau curhat tentang permasalahan di sekolah selama ini ya. Bahwasannya saya selaku guru agama, saya sudah melalaikan tugas saya sebagai guru agama. Dikarenakan guru kelas tidak hadir pada saat jam saya mengajar.
Oh, begitu. Jadi begini Bu, saya jam 8 pas saya masuk ke kelas 6. Iya. Nah, namun beliau sudah jam 9 lewat 10 beliau belum hadir. Ya. Sedangkan saya jam 9 lewat 10 saya harus masuk ke kelas 5. Nah, jadi Ibu Morina, kalau saya masuk ke kelas 5 otomatis kelas 6 kosong. Nah, kalau saya tidak masuk ke kelas 5, yang komplain guru kelas 5. Nah, itulah yang saya mau curhat sama Ibu. Begitu ya Pak Mus permasalahannya ya. Ya, Kira-kira Pak Mus dari kejadian itu hal begitu membuat Pak Mus tidak nyaman ya dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya Pak Mus ya. Ya, saya tidak nyaman ya. Mm-mm. Karena menurut saya itu dapat mengganggu stabilitas di sekolah. Iya benar sekali. Karena beranggapan saya tidak mengajar di kelas lain yang tugas saya itu Bu. Nah, Oke, baik Pak Mus. Dari permasalahan yang Pak Mus ceritakan tadi, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang Pak Mus ceritakan tadi? begini Bu, Iya. saya Iya. berharap Iya. ya, kepala sekolah Iya. ya, mendatangi guru kelas 6 Iya. ya, bahwasanya tugas beliau harus diutamakan dahulu ya, supaya saya tidak terganggu dengan kelas lain. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwasanya Iya, benar sekali Pak Mus saya ya. jam kedua itu harus masuk ke kelas lain. Kalau tetap Bapak kelas 6 tidak masuk, ya yang korban kelas 6. Saya jadi tenggang sama kelas 5 gitu. Iya. Jadi mungkin Pak Mus ada solusi gitu selain apa namanya penjelasan dari kepala sekolah gitu ya, masuk Pak Mus ya. Harus ada kejelasan atau bentuk kolaborasi dari kepala sekolah Pak Mus ya. Mungkin ada solusi selain dari kepala sekolah Pak Mus, dari permasalahan Pak Mus selain dari kepala sekolah. Nah, ya mungkin Bapak nanti Bapak sekolah buat rapat ya, bisa beliau kolaborasi dengan kawan-kawan sejawat kita semua di sini ya kan, dengan ibu juga, dengan Iya. guru-guru lain, dan jadi dengan apa ini, dengan komite gitu, supaya Bapak kelas 6 lebih disiplin gitu. Saya butuh ya seperti kawan sejawat, defsek gitu. Iya, iya. Artinya di sini Pak Mus dapat menyimpulkan bahwa apa namanya Pak Mus, dari permasalahan Pak Mus adanya kerjasama gitu Pak Mus ya. Ya, kita butuh kerjasama supaya sekolah kita ini tidak dinilai orang lain terbengkalai. Iya. Dari solusi yang telah Pak Mus dapatkan tadi, kira-kira Pak Mus ke depannya akan berkomitmen yang bagaimana Pak Mus? Nah, saya pertama akan menjumpai kepala sekolah Iya, untuk curhat juga dengan kepala sekolah iya, ya. Setelah itu saya akan menemui Bapak Kasman juga ya, bagus. supaya kita bisa saling apa ini, sinkron ya Bu ya. Iya. Itu Bu. Itu bagus sekali Pak Mus, tindakan yang akan Pak Mus laksanakan ya ke depannya ya Pak Mus, Iya. yaitu akan menjumpai kepala sekolah dan kerjasama dari Pak Mus bilang ya. Dengan Iya, alhamdulillah itu sangat bagus atas tindakan yang akan Pak Mus lakukan. Oke Pak Mus, Pak Mus sendiri udah menemukan jawaban dari permasalahan yang tadi Pak Mus ceritakan sama saya Pak Mus ya. begini Bu, Iya, Pak Mus bagaimana? sudah cuman saya belum bisa langsung menemui Bapak Kasnam ya. Saya tidak mau melangkahi pimpinan saya, makanya saya ingin curhat bersama Ibu baru menjumpai cek-ceknya.
dari permasalahan Pak Mus tadi sudah Pak Mus dapatkan jawabannya, solusi ke depannya apa yang harus Pak Mus lakukan, yaitu sudah ada jawaban dari Pak Mus ya. Kira-kira Pak Mus setelah kita melakukan sharing ini, bagaimana perasaan Pak Mus sekarang? Ya alhamdulillah ya, saya ada lebih lega, lebih tenang. Iya. Apalagi saya jumpa dengan besti saya seperti ibu ya kan. Ya, alhamdulillah. Tujuan saya mengingat benar teman yang sangat saya akrab dengan teman saya ini. Iya. Setiap ada permasalahan mestinya selalu ada solusi Bang ya. Ya. Saya percaya kok Pak Mus pasti bisa menyelesaikan dari permasalahan Pak Mus. Ya, insya Allah. Semangat Pak Mus ya dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran, apalagi Pak Mus di sekolah ini sebagai guru agama ya, agama Islam ya, Ya. pendidikan guru agama Islam. Ya. Di sini Pak Mus harus berkomitmen ya. Menjadi suri teladan ya. Iya, bagus sekali Pak Mus. Itulah jawaban yang ingin saya dengarkan dari Pak Mus. Baik Bu, atas waktunya, maaf Bu, mengganggu waktu Ibu ya, mohon maaf juga. Saya berizin Bu, Iya. saya juga masuk kelas. Ya baik Pak Mus, sama-sama. Terima kasih juga Pak Mus telah berbagi dengan saya kepercayaan Pak Mus. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Mus. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya? Tujuan dengan kun. Tujuan. Lun. Lho, dah pun nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nana, dari hasil pengamatan saya tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Nana. Baik Pak. Baik Nana? Ya. Oke. Nah, yang pertama Bu Nana, bagaimana Ibu menilai diri performa Ibu dalam bidang kompetensi ini? Menurut saya Pak, terima kasih sebelumnya. Menurut saya Pak, tampilan saya tadi ketika melakukan coaching, ketika tidak sebagai coach itu, saya masih kurang dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena saya sudah present, sudah menghadirkan kesadaran penuh dengan coaching saya. Menurut saya Pak ya, saya juga menjadi pendengar aktif tapi kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot. Berbobot ya. Nah, jadi menurut Ibu sendiri, Ibu kurang dalam pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke. Nah, pada yang kedua Bu, saya tanya Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Begini Pak, saya menilai diri saya kurang berbobot dalam mengajukan pertanyaan. Ya. Karena begini Pak, ketika saya mengajukan pertanyaan, coach ini tidak mengeluarkan ide-ide yang bisa menyelesaikan masalahnya itu secara bertahap. Mungkin saya menilai begitu Pak. Jadi menurut Ibu, posisi Ibu kurang menanyakan yang berbobot ya? Bukan Pak, karena saya tidak melontarkan pertanyaan berbobot sehingga ide-ide gagasannya itu tidak keluar. optimal ya begitu Ya. Pak. Oke. Nah, boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, dengan senang hati Pak, memang itu yang saya butuhkan Pak. Oke, baik. Nah, saya mengamati tadi ya, Ibu sudah tepat sesuai dengan standar ya, tapi masih kurang dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, oke Bu? Iya Pak. Iya. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang mendengar apa yang saya ucapkan tadi? Sebenarnya Pak, saya juga sadar sih Pak bahwa yang Bapak katakan itu memang benar adanya Pak. Saya juga tadi sudah menjelaskan bahwa saya memang kurang mampu Pak dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak. Ya. Itu masalahnya. Oke, baik. Nah, saya juga melihat ya hal-hal yang perlu dikembangkan, yaitu Ibu harus lebih fokus kepada coaching ya. Oke Bu? Iya Pak, Oke, fokus nah. kepada coaching. Oke. Bagaimana pendapat Ibu? Saya menurut saya penilaian saya sudah fokus kepada coaching. Tapi ketika Bapak mengatakan begitu, mungkin yang terlihat begitu Pak, saya akan lebih belajar lagi Pak. Oke. Nah,
Baik, Bu Nana, selanjutnya ya. Bagaimana rencana Ibu dalam tindakan selanjutnya? Kalau selanjutnya Pak belajar dari pengalaman ini ya Pak, belajar dari pengalaman coaching ini. Selanjutnya saya mungkin harus lebih banyak latihan Pak dengan coaching yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda, dan juga bisa menjadi pendengar aktif Pak. Sehingga dengan mendengar aktif mungkin akan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu akan lebih ditangkap oleh coaching ini, begitu Pak. Oke, jadi dengan mendengar aktif, jadi hasil diskusi akan lebih aktif ya. Ya. Oke. Dan saya juga akan fokus pada coaching seperti Bapak sarankan tadi. Oke, baik. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di kompetensi yang ini? Mungkin Pak, untuk mengembangkan kompetensi saya ini, saya lebih banyak berlatih lagi Pak, dan belajar lagi bagaimana seharusnya, mungkin kalimatnya Pak ya, mungkin dari kata tanyanya Ya, yang kalimat, ya. yang harus lebih spesifik mungkin Pak untuk coaching saya. Begitu, Oke, Pak. baik Bu. Nah, yang terakhir Bu ya, apa yang Ibu dapat dari supervisi ini? Sebenarnya Pak, saya sangat berterima kasih. Yang pertama ya Pak, saya berterima kasih Bapak sudah sudi menjadi pengamat saya dalam jalannya tugas saya kegiatan coaching ini Pak, sebagai coach. Ya. Dan saya juga merasa bahwa dengan begini akan meningkatkan kompetensi saya Pak, pengembangan diri saya sebagai coach, dan juga bisa mengembangkan coaching saya untuk menyelesaikan permasalahannya Pak. Gitu. Oke, Bu Nana. Baik, Bu Nana. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Ke depan kita akan ketemu lagi supaya kita lebih fokus pada kita yang kita kerjakan. Ya, Baik, Pak. Bu Nana. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.